Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua sudah menyimak WA grup dan bisa menyimak materi dari saya. Walaupun kita belum bisa tatap muka, mudah-mudahan pembelajaran daring ini bisa menambah semangat kalian, tetap semangat untuk belajar. Ya, materi ini juga sudah saya upload di JB Class. Jadi adik-adik yang belum masuk di JB Class untuk segera masuk bergabung sehingga tidak ketinggalan materi-materi dari saya. Kemarin saya membahas tentang K3. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada beberapa pengertian tentang K3, tolong diperhatikan dan diingat-ingat biar bisa membedakan. Yang pertama, safety. Apa itu safety? Safety adalah suatu keadaan aman atau bebas dari bahaya dan kecelakaan. Sedangkan keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Sedangkan apa itu kecelakaan? Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dan terjadi secara tiba-tiba dan akan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Arti dari kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat. Mudah-mudahan yang kecelakaan ini kita tidak mengharap akan terjadinya kecelakaan, ya, takdir lah. Tapi kita berdoa yang baik saja, semoga besok kita kerja selamat, sehat, tidak terjadi kecelakaan kerja. Dari pengertian peran itu dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Sekarang tujuan K3. Tujuan K3 yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima meningkatkan produktivitas kerja. Yang keenam menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga menimbulkan semangat dalam bekerja. Tujuannya K3 itu untuk siapa sebenarnya? K3 itu untuk pertama manusia, pekerja, dan masyarakat. Yang kedua untuk benda, alat, mesin, bangunan. Yang ketiga lingkungan. Jadi K3 itu diperuntukkan untuk tiga, untuk manusia, untuk benda, dan untuk lingkungan. Sekarang penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan itu ada dua, yaitu tindakan tidak aman dari masyarakat sendiri, unsafe action. Unsafe berarti aman dengan misalnya tergesa-gesa, buru-buru, tidak menggunakan alat pelindung diri, terus berguru saat bekerja, sengaja melanggar peraturan. Itu adalah tindakan dari manusia sendiri, itu tercipta dari manusia sendiri, kesusu. Makanya kalau kerja itu jangan kesusu, jangan sembrono, jangan bergurau, terus memakai APD. Besok di bengkel juga kalau sudah tatap muka praktek di bengkel, tolong diperhatikan waktu praktek jangan keguyon. Bercanda boleh tapi ada batasnya dan ada waktunya. Pakai wearpack, makanya bisa kalau di bengkel harus pakai wearpack, wajib itu. Kalau tidak pakai wearpack ya siap-siap untuk push up 50 kali. Yang kedua, keadaan tidak aman dari lingkungannya, lingkungan kerja atau unsafe condition dari lingkungannya. Misalnya mesin-mesin sudah tua, sudah rusak, lingkungannya yang tidak aman, misalnya bengkel yang kotor, yang becek, terus tidak ada saluran udaranya, itu dari tidak aman dari lingkungan kerja.
Cara mengatasinya yaitu dengan cara dihilangkan, maksudnya dihilangkannya adalah sumber-sumber bahaya atau keadaan tidak aman tersebut yang menimbulkan bahaya itu dihilangkan. Misalnya sing rusak yo diganti, sudah tahu rusak jangan diplaster, jangan ya wis gantilah. Atau biasanya diisolir, misalnya diisolasi lah benda-benda yang kira-kira berputar atau tidak ada pelindungnya, itu bisa ditutupi. Yang ketiga, dikendalikan ini ya ada alat-alat kontrolnya lah, ada alat pengontrol untuk mengendalikannya. Misalnya untuk tekanan tinggi ada alat pengontrolnya, jadi bisa aman lah, ada safety-nya lah, bisa dikasih katup itu kan biar aman. Ketika di bengkel TBS ya, di bengkel adalah yang pertama tadi sudah saya sebutkan, kenakan celana tanpa kantong, kenakan sepatu safety, rambut tidak boleh gondrong, tidak memakai cincin atau jam, karena kalau cincin dan jam itu nanti bisa menyebabkan konslet kalau pas bekerja di listrik. Kalau rambut panjang juga sama, kalau pas berhubungan dengan mesin berputar bahaya, dan juga kalau terkena percikan saat ngelas. Kemudian yang penting adalah memakai alat pelindung diri APD. Apa itu APD? APD itu adalah pelindung diri. Misalnya ini ada pelindung kepala, dan ada helm, kemudian pelindung mata atau muka, kacamata waktu ngelas ini harus memakai kacamata, kemudian pelindung telinga, earplug untuk gerindra waktu gerinda itu kan bising, jadi perlu pelindung telinga. Ini cat untuk ngecat, masker untuk pelindung pernafasan, tangan juga waktu mengelas itu kan perlu tangan, sarung tangan dari logam, kulit, kain, kanvas, karet. Kemudian pelindung kaki juga penting, safety shoes ini juga dianjurkan sebenarnya kalau di bengkel itu pakai sepatu safety, tidak sepatu yang buat olahraga, sepatu santai itu kurang pas, sebagai pakai sepatu safety. Pakaian tadi kita pakai wearpack, kalau pas ngelas kita pakai rompi atau apron lah, kalau ada dipakai, kalau enggak ya cukup pakai wearpack, sudah cukup. Untuk contohnya, contoh pakaiannya mungkin kayak ini, contoh pakaiannya. Ini contoh pakaian waktu ngelas, jadi contoh ngelas ada pakai topi, pakai masker, komplit ya, pelindungnya aman. Jadi kalau ada percikan di kaki ada pelindung sepatu, di sini ada apron, ada seragamnya, ada maskernya, jadi aman semuanya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang K3 yang kemarin belum saya jelaskan. Mudah-mudahan ada gambaran tentang K3 apa itu K3. Mudah-mudahan kalian bisa memahami K3 itu adalah kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Jadi kalian memahami K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalian memahami itu. K3 jangan salah, tolong kalau materi ini terlalu cepat kalian bisa membaca di materi, sudah saya bikin materi ajar di GP Class. Mungkin itu dulu, jangan lupa presensinya, untuk melakukan presensi kehadiran. Mungkin itu dulu, kita sambung di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.